Selamat datang di channel video saya. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang tuduhan umat Islam terkait kealahan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah sebatas utusan Allah saja. Kali ini masih dengan topik kealahan Yesus. Saya mau mengajak Anda tuduhan umat Islam tentang Yesus yang berdoa kepada Allah. Masa Allah berdoa kepada Allah? Kurang lebih begitulah pernyataan tuduhan Islam tersebut. Nah, jadi mereka umat Islam ini terkait dengan kealahan Yesus, mereka sama sekali tidak mau mengakuinya. Ya, bagi mereka Yesus itu bukanlah Allah. Umat Islam melihat Yesus itu tidak lebih sebagai utusan Allah atau seorang nabi. Jadi dengan kata lain, mau dikatakan di sini, Yesus itu hanyalah manusia biasa. Ya. Nah, dasar dari tuduhan Islam ini itu karena mereka menemukan dalam Alkitab Yesus berdoa kepada Allah. Jika Yesus itu Allah, kenapa dia harus berdoa kepada Allah? Umat Islam dia tidak bisa menangkap hal ini, ya. Itu. Nah, ini dapat ditemukan misalnya dalam Injil Matius, ya. Atau dalam Injil Lukas di mana di atas salib Yesus berdoa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Atau ketika di Taman Getsemani dapat dibaca dalam Injil Markus. Atau ketika Yesus berdoa untuk membangkitkan Lazarus dalam Yohanes bab 11. Atau doa Yesus untuk kesatuan para pengikutnya dalam Yohanes 17. Nah, jadi semua ini ya kutipan-kutipan Yesus di mana Yesus berdoa membuat umat Islam ya yakin bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa, ya bukan Allah, ya. Masa Allah berdoa kepada Allah? Demikian logika mereka. Nah, ini dapat kita maklumi ya karena cara berpikir umat Islam itu dia tidak bisa reflektif, ya. Umat Islam tidak bisa berpikir dalam, ya. Dia hanya berdasarkan apa yang tertulis. Jadi kemampuan reflektifnya itu sama sekali tidak ada. Karena apa? Karena umat Islam umumnya tidak memiliki daya kritis. Ya, sama sekali tidak punya daya kritis. Sehingga ya dari apa yang tertulis itulah yang mereka pahami. Untuk lebih mendalam sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Ya, atau mungkin karena sudah dipengaruhi oleh konsep tauhid. Sehingga ketika konsep tauhid ini mau diterapkan ke situ, ya, mereka kesulitan untuk dapat memahaminya. Nah, dari sini saya mau mengajak untuk memahami cara beriman orang-orang Kristen ini, ya. Ini sekaligus menjawab tuduhan Islam tadi, ya. Perlu diketahui bahwa iman umat Kristiani itu didasarkan pada iman para rasul. Ya, jadi iman umat Kristiani yang ada sekarang itu merupakan warisan turun-temurun dari para rasul kepada para muridnya, ya, dari para murid ini terus kepada murid-muridnya, ya, dan itu terus-menerus dan terjaga, ya, terjaga keutuhan. Ini khusus dalam gereja Katolik, ya, gereja Katolik dan juga gereja Ortodoks, ya. Jadi apa yang diwariskan oleh para rasul itu terus diteruskan oleh dari generasi ke generasi. Kalau gereja Protestan itu sudah dipengaruhi oleh pendirinya, ya, gitu. Nah, iman para rasul yang seperti apa yang dimaksud sini? Yaitu iman mereka bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Jadi para rasul itu sudah yakin ya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, sebagaimana
prolog Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Yesus Kristus. Ya. Selain itu, iman para rasul lainnya itu adalah Yesus itu adalah wajah kasih Allah. Ya. Sebagaimana yang diwartakan dalam Yohanes, ya. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya. Allah adalah kasih dan Yesus merupakan wujud kasih Allah. Ya. Puncak kasih Allah itu tampak dalam ketika Yesus tergantung di kayu salib. Ya. Dan inilah yang disuarakan oleh Yohanes, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sampai dia mengorbankan putra tunggalnya. Nah, korban itu ada di kayu salib. Ya. Iman para rasul yang lain itu adalah bahwa Yesus itu gambar wujud Allah yang tak kelihatan. Sebagaimana yang diwartakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Atau dalam surat kepada orang Ibrani, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan dalam diri Yesus. Inilah yang diimani oleh para rasul dan itu terus diwariskan hingga jemaat Kristiani saat ini. Ya. Nah, dari pemaparan ini tampak jelas bahwa Yesus itu ada sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah, persoalannya sungguh Allah, sungguh manusia ini sama sekali tidak bisa dipahami oleh orang Islam. Tidak ada dalam alam pikir Islam, ya. Itu. Ini yang menjadi persoalannya. Gitu ya. Nah, tapi apa menjadi menarik itu untuk menjawab pertanyaan kenapa Yesus berdoa kepada Allah. Ya, ada banyak penjelasan untuk ini ya. Ada banyak. Saya memberi yang paling sederhana saja untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, itu bisa saja Yesus mau mengungkapkan sisi manusiawinya atau dia mau memberi contoh atau teladan hidup. Ya. Bayangkan, Yesus yang Allah saja dia mau berdoa. Masa kamu sebagai manusia pengikutnya tidak mau berdoa? Misal seperti itu. Ketika kita menghadapi penderitaan, cobaan, ya nggak salah. Yesus sudah memberi contoh teladan ketika tergantung di kayu salib. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Itu. Ya Allah, jika mungkin biarlah piala ini berlalu. Yesus memberi contoh, ya. Apakah itu aneh? Masa Allah menyebut Allah? Saya kasih gambaran contoh saja ya. Ketika orang tua, ya, seorang suami mau mengajari anaknya untuk menyapa dia, pasti dia sebut Bapak, Bapak. Itu kan berarti bukan mau menyebut Bapak yang lain, ya diri dia sendiri. Itu loh. Nah, hal yang sama dengan Yesus. Jadi bagi kami ini bukanlah suatu hal yang aneh. Ya, karena ya konsep awalnya orang Kristen sudah meyakini Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Demikianlah jawaban kami atas tuduhan Islam kenapa Yesus yang adalah Allah berdoa kepada Allah. Sekian dan terima kasih.